Selamat datang di channel Belajar Struktur di UBL. Di video ini kita akan membahas bagaimana cara membuat garis pengaruh influence lines untuk gaya batang di rangka batang. Ini rangka batang kita dan fokus perhatian kita di sini adalah membuat influence line untuk batang BK yang ini, CK dan CD. Dan beban bergerak P sama dengan 1 ini bisa bergerak dari titik A menuju titik G seperti terlihat di sini. Dan sudah diberikan informasi mengenai influence lines untuk reaksi perletakan di AY ini ya. 1 di sini ketika beban P1 berada di titik A, kemudian akan semakin mengecil, dan 0 ketika P sama dengan 1 itu berada di G. Ya. Nah, ini sengaja diberikan nilai-nilai reaksi perletakan AY ketika P-nya di posisi L, K, dan J, karena di rangka batang itu, beban P ini dengan konstruksi rangka batang itu seolah-olah berpindah dari A ke L. Dia tidak menerus seperti di balok, ya. Jadi, kita memerlukan informasi ketika bebannya di titik L, berapa reaksi perletakannya. Oke, kita langsung mengerjakan. Untuk yang pertama kita akan mencari garis pengaruh untuk batang BK. Nah, untuk batang BK ini, kalau kalian ingat metode titik kumpul, maksud saya metode potongan, kita mencari beberapa batang saja. Jadi untuk batang BK ini, potongan yang harus kita buat adalah seperti begini. Ini kita misalkan menamakan potongan 1. Lalu dari situ nanti kita akan mendapatkan berapa nilai pada batang BK tersebut. Sebentar saya gambarkan pribadi diagram kalau potongan 1 seperti terlihat di layar ini ya. Ini adalah pribadi diagram untuk kita mencari batang BK kalau kita meninjau pribadi yang sebelah kiri dari potongan kita ini ya. Di sini ada gaya-gaya yang menjadi fokus perhatian kita adalah BK. Lalu karena ada 2 gaya horizontal yang tidak diketahui ini, untuk mencari BK kita menggunakan vertikal, tapi vertikalnya kita menggunakan BKY. Nah, seperti sudah kita bahas di rangka batang, BKY dan BK bisa dihubungkan dengan perbandingan geometri, ya, bahwa BKY itu adalah 20 per sisi miringnya 25 BK. Jadi kita menggunakan persamaan di arah vertikalnya. Sigma gaya-gaya di arah vertikal sama dengan 0 ya, yang kita tandain ke atas adalah positif. Ini kita lihatnya berarti AY ke atas ya. Terus beban satu satuan ke bawah dan BKY juga ke bawah sama dengan 0. Jadi BKY ini sama dengan AY dikurang 1. Atau kalau kita mau mencari BK, ya, kita tahu BK adalah BKY adalah 20 per 25 BK ya. Sehingga kalau kita balikkan ini jadi 25 per 20 AY 1. Ya, ini dia persamaannya. Jadi kemudian ini artinya apa? Jadi selama P sama dengan 1 ini berada di dalam potongan ini, inilah persamaan yang membuat influence line untuk batang BK ini. Jadi ketika P sama dengan 1 di sini, kita perhatikan di influence line-nya AY-nya berapa? AY-nya berarti 1 di sini kan? Jadi kalau 1 kurang 1 ini sama dengan 0, berarti BK-nya 0. Kemudian ketika P-nya sama dengan 1 tadi berada di L, ya, di sini berada di L, itu AY-nya 5 per 6. Jadi kita masukkan ke sini 5 per 6 kurang 1 kali 25 per 20. Jadi ini artinya, ya, saya kasih di sini. Jika
P sama dengan 1 di titik A, ya, itu artinya AY sama dengan 1, lihat di influence line-nya, sehingga dengan demikian BK ini sama dengan 0. Dan jika P sama dengan 1 berada di titik L, AY itu 5/6. Sehingga BK ini nanti kalau kalian masukkan nilainya 5/6 ke sini kurang 1 minus 1/6 kalikan 25/20 disederhanakan jadi min 5/24. Oke, jadi bagaimana menggambarkan diagram influence line-nya? Sebentar saya sketch persiapannya ya. Oke, jadi dalam kita menggambar influence line untuk rangka batang, sisi bagian atas itu karena positif adalah untuk tarik dan sebelah bawah negatif untuk tekan. Jadi kita di sini mendapat negatif, berarti dia batang BK ini akan tertekan ketika P sama dengan 1 berada di titik L. Dan dia akan 0 ketika P-nya berada di titik A. Jadi kita menggambarkannya, ini posisi 0, dan kemudian kita 5/24 minus, katakan ini 1 ini adalah 5/24. Di sini posisinya ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ketika P sama dengan 1 ini berada di titik K. Nah, ketika dia berada di titik K, kita di dalam potongan ini dia sudah tidak terlihat lagi. Ya, itu yang perlu kita ingat. Baik dia gaya dalam, kita harus mempertimbangkan dia berada di dalam potongan kita dan gayanya tidak berada di dalam potongan kita. Sama seperti pada geser dan momen yang kita kerjakan di pembahasan sebelumnya. Ya, jadi di sini akan saya tuliskan, saya tidak akan menggambarkan lagi pribadi ini, tapi bayangkan sekarang P dan 1 ini tidak ada di sini. Ya, jadi jika P berada di K, atau dengan ungkapan lain itu di luar pribadi yang ditinjau, ya, mulai dari titik K sampai J, I, A, H, dan G, itu dia sudah berada di luar pribadi diagram yang ditinjau. Sehingga kalau kita ambil persamaan sigma Y-nya kembali, sama dengan ke atas begini ya, ini satunya tidak ada lagi, sehingga BKY itu sama dengan AY. Atau kalau kita mau mengambil BK-nya, ini adalah 25/20 kali AY. Ya, ini bayangkan saja persamaan di sebelumnya kita buang satunya dari persamaan. Kira-kira begitu lebih mudahnya. Ini secara formal, tapi ini kita menghilangkan AY minus 1 dari persamaan ini. Jadi ini apa artinya? Untuk daerah ketika bebannya K, J, I, H, dan G, itu kita berarti gambar influence line untuk batang BK itu sama dengan AY, tinggal kita mengalihkan saja AY itu kali 25/20. Ya. Jadi kalau saya ambil yang ini, ya, saya copy dia ke sini, ya, saya copy ini tadi dia, misalkan begini, ya, tapi itu influence line AY, kita kalikan 25/20, ya. Jadi kalau 4/6 dikalikan 25/20 itu sama dengan 20/24. Jadi tadi ini kalau ini 5/24, berarti kira-kira dia adanya di sini. Bentar ya. Ini kira-kira dia ada di sini ya. Dia beginilah. Kita perbesar garis pengaruh AY kali 25/20 ini ya.
Ya, jadi dia kira-kira di sini. Nah, ini yang bagian ini nggak akan kita pakai adalah yang ininya ya. Ini akan saya hapus dulu. Ya, demikian bentuknya ya. Jadi saya coba formalkan di sini. Jika P sama dengan 1 di K, itu AY-nya itu adalah 4/6. Sehingga BK-nya adalah 25/20 kali 4/6. Ini sama dengan 20/24. Jadi ini nilainya di sini 20/24. Dan ini tadi kita dapatnya 5/24. Nah, selanjutnya, diantaranya ini bagaimana? Jadi diantaranya ini kita tinggal menghubungkan saja poin ini ke poin ini. Seperti ini bentuknya. Jadi inilah garis pengaruh untuk batang BK. Jadi ini apa artinya ini? Apa artinya lompatan ini, transisi ini? Jadi artinya pada proses beban itu bergerak dari L ke K, ya, tentunya ada balok di atas mereka ini yang membuat beban itu bisa berlalu ya. Sehingga ketika beban itu berada di sini, itu ada terjadi proses perubahan batang BK yang tadinya dia mengalami tekan, itu berangsur-angsur menjadi tarik. Ada posisi tertentu dia bahkan tidak memiliki gaya batang 0, ya, gaya batangnya 0 di sini. Itu bisa kita cari dengan menggunakan segitiga bersama segitiga untuk mendapatkan nilai ini. Jadi itu artinya batang BK itu berubah gaya dalamnya mulai dari batang tekan menjadi batang tarik. Di sini 20,4. Dan ketika ini saya tidak akan ulang lagi, berarti ketika dia di J, seginilah gaya tarik yang terjadi di batang BK. Ketika bebannya di I, segini nilainya, dan ketika H, segini nilainya menggunakan persamaan segitiga bisa kita peroleh. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa batang BK itu akan mengalami maksimum 20/24 tarik dan maksimum dalam tekan dia 5/24 ya. Ini hasil akhir dari garis pengaruh batang BK ya. Sudah saya lengkapi informasinya, dan kita selanjutnya adalah mencari gaya batang CK ya. Untuk CK kita akan mengambil potongan sedikit berbeda supaya bisa kita mendapatkannya. Kita membuat potongan seperti berikut. Ya, ini potongan dua-dua untuk kita mendapatkan gaya batang CK, dan sebentar saya akan siapkan pribadinya untuk kita perhatikan. Ini pribadi diagramnya untuk kita menghitung batang CK ya, yang vertikal ini. Nah, ini kita dengan menggunakan persamaan di arah Y sama dengan 0 ya, kita akan mendapatkan persamaan CK ke atas tambah AY ke atas dan kurang 1 sama dengan 0. Beban P nya CK sama dengan 1 kurang AY. Ini untuk kondisi P berada di potongan. Ya, dengan cara yang sama tadi, untuk kondisi P tidak berada di potongan, CK itu akan sama dengan minus AY ya.